Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhan nasul hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada hari ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, selain alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, yang maha pengasih, tiada pilih kasih, yang maha penyayang, sayangnya tak terbilang. Dialah Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang memberikan kita rezeki. Allah adalah yang maha kuasa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di setiap Jumat, khatib tidak pernah lupa dan tidak pernah bosan dan jenuh untuk mengingatkan kepada kita semua, yang kecil, yang besar, semua kita yang hadir pada saat sholat Jumat. Kita panggil hati kita, kita ketuk hati kita, supaya selalu ingat Allah. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya dunia ini adalah sementara. Dunia ini tak abadi. Kita yang sudah berumur 30 tahun, kalau kita estimasikan hidup kita seperti umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, maka hanya sekitar tinggal 33 tahun lagi. Kalau kita sudah berumur 40 tahun, berarti kita hitung-hitung hanya tinggal 23 tahun lagi. Kalau kita sudah berumur 50 tahun, artinya tinggal 13 tahun lagi. Dan begitu berikutnya. Masyarul muslimin, artinya dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanya persinggahan. Maka tidak ada kata lain. Ingat, wa tazawwadu, maka berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa. Dunia ini adalah tempat kita berbekal, dan bekal terbaik nanti kalau sudah sampai ajalnya adalah takwa, yaitu kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Pada Jumat kali ini, adapun tema kita adalah tentang menjaga hati. Bicara tentang hati, hati adalah raja dari seluruh anggota tubuh kita. Kalaulah rajanya baik, maka seluruh anggotanya juga akan baik. Kalaulah rajanya soleh, maka seluruh akan soleh. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasad, sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging, yang apabila baik daging itu, maka baik juga yang lainnya. Tapi apabila buruk dia, maka juga akan buruklah seluruh amal kita. Apakah segumpal daging itu? Dia adalah hati. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua punya hati. Allah menganugerahkan hati kepada kita umat manusia. Kepada kita semua diberikan hati. Hati
punya urgensi yang sangat luar biasa diberikan kepada umat manusia. Dan Allah tidak melihat ketampanan kita, tidak melihat bentuk tubuh kita, tidak melihat harta kita, tapi apa yang Allah lihat disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak melihat bentuk kita, tak melihat jasad kita, tapi apa yang Allah lihat adalah hati kita. Makanya ma'asyiral muslimin yang disebutkan tadi di awal, nanti di akhirat la yanfa'u malun wala banun, tak berguna lagi harta, tak berguna lagi anak, tak bermanfaat semuanya itu. Walaupun banyak harta kita, walaupun anak-anak kita banyak, tak bermanfaat. Lalu apa yang bermanfaat? Yang bermanfaat nanti adalah illa man atallaha biqalbin salim, adalah kita membawa hati yang salim, yang selamat, yang bersih. Inilah nanti yang harus kita bawa nanti di akhirat. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjaga hati sangat penting, karena hati adalah tempatnya iman. Ada berlian yang sangat luar biasa, harganya tak bisa dibeli. Apakah itu? Iman. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa. Nikmat apakah itu? Iman. Di mana tempat iman itu? Hati. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu ilmu, satu amalan yang apabila engkau sebutkan itu tak perlu lagi aku mencari kepada yang lain." Apa kata Rasulullah? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, berimanlah kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Aku yakin kepada Allah. Lalu istiqamah. Apa maknanya? Iman berada di dalam hati, dan istiqamah harus dijaga, yaitu dengan menjaga hati, menjaga keyakinan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi urgensi daripada hati ini? Semua amal kita itu tergantung pada niatnya. Salat kita, zakat kita, puasa kita, seluruh amal kita diterima atau tidak diterima itu tergantung pada niatnya. Di mana tempatnya niat, ma'asyiral muslimin? Niat tempatnya hati. Oleh karena itu disebutkan lagi bahwa hati sangat penting untuk dijaga. Hati adalah raja dari seluruh anggota tubuh kita. Hati akan memberikan sinyal kepada panca indera kita. Yang panca indera kita akan menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Maka hati kita semua harus kita jaga, harus kita terus perbaiki. Masyarul muslimin, bagaimana caranya? Pertama, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita, disinilah tempat gundah dan gulana, disinilah tempat resah dan gelisah. Bagaimana supaya hati kita tenang? Bagaimana supaya kita punya hati yang nyaman, tak lagi banyak gundah dan gulana dengan godaan dunia yang begitu banyak ini, apalagi di tengah pandemi yang luar biasa ini? Maka bagaimana caranya? Pertama, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, tak ada obat untuk menenangkan hati kecuali ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah, berzikir kepada Allah lah, di pagi hari, di subuh hari, di siang hari, di petang hari, setiap waktu kita menjaga zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita perbanyak beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kita untuk membersihkan semua dosa-dosa kita. Hati kita ini kalaulah sudah kotor, kalau kita berbuat satu dosa, maka hati tadi yang bersih itu akan masuk setitik noda. Terus begitu kita lakukan dosa berikutnya, akan tertulis lagi noda hitam itu akan mengotori hati kita. Lantas bagaimana membersihkan noda yang ada di dalam hati itu? Hanyalah dengan berzikir, banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Ingatkah kita
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya selalu beristighfar. Rasulullah sudah dijamin masuk surga, tidak punya dosa, tapi setiap hari beliau terus beristighfar. Disebutkan dalam hadis Rasulullah minimal 70 kali dalam satu hari satu malam. Bahkan di riwayat yang lain minimal 100 kali dalam satu hari satu malam. Kita hamba yang berdosa, mata kita mungkin banyak melihat yang haram, tangan kita banyak memegang atau mengambil yang bukan hak kita. Lantas sudahkah kita beristighfar hari ini? Sudahkah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, melalui mimbar ini mari kita memohon ampun kepada Allah. Jangan-jangan semua yang terjadi ini, musibah ini, pandemi ini adalah karena daripada perbuatan dosa-dosa kita. Makanya Allah berikan ujian yang begitu besar kepada kita. Maka kita semua harus bertaubat secara kolektif. Semua kita, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, semua kita ajak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah. Masyarul muslimin, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Kemudian, bagaimana lagi cara menjaga hati kita? Masyarul muslimin, hati ini banyak di dalamnya tempat-tempat yang sangat luar biasa, sehingga hati mudah sekali dimasuki oleh penyakit-penyakit hati. Apa penyakit-penyakit hati? Dengki, hasad, marah, dan lain sebagainya adalah penyakit-penyakit hati. Antara kita dengan kita, hubungan sesama manusia juga bisa menyebabkan penyakit hati, dengki, iri, dan lain sebagainya. Masyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada satu kisah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat duduk di masjid. Lalu apa kata Rasulullah? Tiba-tiba keluar dari lisan Rasulullah, wahai sahabatku, tak lama kemudian datanglah seseorang masuk dari pintu masjid. Masih jelas nampak bahwa basah janggutnya. Jelas sekali dia baru saja berwudu, dia masuk ke dalam masjid lalu melaksanakan sholat. Apa kata Rasulullah? Dia adalah penghuni surga. Begitu di hari pertama. Di hari kedua dengan keadaan yang sama, kata Rasulullah lagi, akan datang penghuni surga. Tiba-tiba yang datang hari itu juga adalah yang kemarin. Di hari ketiga sama seperti itu juga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang penghuni surga. Rasulullah mengatakan itu, para sahabat terheran-heran, siapakah penghuni surga ini? Apakah orangnya sama seperti hari kemarin? Ternyata tak lama kemudian datanglah orang yang sama yang kemarin. Sahabat kagum, apa sebenarnya amalan yang dilakukan oleh orang ini? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang 3 kali bahwa dia adalah penghuni surga, sedangkan dia belum meninggal? Masyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia kagum, dia bertanya-tanya dalam hatinya, terus dia mengikuti seorang sahabat tadi yang dijamin masuk surga itu, sampai dia minta izin untuk tinggal di rumahnya selama 3 hari. Dia telitilah seluruh gerak-geriknya. Bagaimana dia makan, bagaimana dia tidur, bagaimana amalannya. Dia teliti selama 3 hari. Apa yang dia temukan? Di hari pertama, tak ada yang istimewa. Sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Sholat, sama. Puasa, sama. Bacaan Al-Quran, sama. Qiyamul Lail, sama. Di hari pertama sama. Di hari kedua sama. Di hari ketiga juga tak ada yang istimewa. Sampai dia mengaku, wahai sahabat, sebenarnya aku datang kemari adalah untuk menyampaikan kepadamu bahwa Rasulullah menyebutkanmu 3 kali di masjid bahwa kau penghuni surga. Sebenarnya apa amalan yang engkau lakukan? Masyarul muslimin mati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata orang itu? Tak tahu dia apa amalan yang dia lakukan yang sehingga Rasulullah menyebutkan itu. Sampai akhirnya si sahabat yang meneliti itu
ingin pergi, tapi dipanggil lagi oleh orang yang tadi dijamin masuk surga. Setelah dia berpikir dan mengingat-ingat, dia sampaikan, wahai sahabat, tak ada amalan yang istimewa yang aku lakukan selain sebelum aku tidur, aku usap dadaku, ku maafkan seluruh kesalahan saudara-saudaraku, ku maafkan seluruh kesalahan tetangga-tetanggaku, seluruh yang mengenalku. Inilah amalanku. Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini jelas sekali bahwa bagaimana cara menjaga hati kita juga kepada sesama adalah banyak memaafkan saudara-saudara kita. Maafkan sesama, maafkan istri-istri kita, maafkan anak-anak kita, maafkan tetangga kita, maafkan seluruh yang mengenal kita. Ingat, dunia ini hanya sementara. Ingat, dunia ini hanya persinggahan semata. Oleh karena itu, wajib kita menjaga hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.